Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Juga kepada Bapak Ibu yang mengikuti ibadah melalui live streaming di rumah. Marilah kita mulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan ayat 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 281 ayat 1 dan ayat 2. Dengan bunyi
Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10. Demikian hukum Tuhan. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istri atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita berdoa memohon untuk pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353
ayat 2 dan ayat 4. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu dari Yesaya bin 43, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kita membaca bergantian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang
juga kujadikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom. Marilah kita memperhatikan warta di minggu ini tanggal 9 Januari tahun 2022. Topik minggu kita, Yesus adalah anak Allah. Poin kedua, Koinonia 2.2, pelayan firman. Pada hari ini Minggu 9 Januari 2022 dalam ibadah pagi pukul 7.30 dan siang pukul 10.30 yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Ina Marieta Boru Simanjuntak, dosen Telkom University. Kiranya firman yang disampaikan dapat meningkatkan iman percaya kita. Marturia 3.2. Pada hari ini Minggu 9 Januari 2022, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Januari. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita.
5. Pemberitahuan. 5.1 Jemaat pindah. Terhitung sejak hari ini Minggu 9 Januari 2022 telah pindah keanggotaan jemaat yaitu keluarga Yong Henry Pasaribu dengan Christina Borusirait WEK 1 ke Gereja HKBP Prumnas Klender Distrik 8 DKI Jakarta. 5.2 Rapat program dan anggaran. Untuk mempersiapkan dan membicarakan program dan anggaran semua dewan dan seksi di gereja kita, maka akan diadakan rapat Dewan Kononia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, dan semua seksi di bawah dewan tersebut yang akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Rabu 12 Januari 2022 pukul 18 WIB, tempat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon hadir tepat waktu. 5.3 Jadwal rapat. Untuk mempersiapkan program dan anggaran 2022, maka gereja kita akan mengadakan rapat jadwal adalah sebagai berikut. Rapat seksi atau kategorial 5 Januari sampai dengan 12 Januari 2022. Rapat Dewan 13 Januari sampai dengan 15 Januari 2022, Rapat Parhalado 18 Januari 2022, Rapat Huria 28 Januari 2022. 5.4 Jadwal ibadah Minggu. Tanggal 16 Januari 2022 pukul 7.30 WIK 1, 7 dan 8, pukul 10.30 WIK 2, 3, dan 5, pukul 16.30, WIK 4, 6, dan 9. Demikianlah warta di minggu ini. Terima kasih. Kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 sampai berikut, sekaligus memberikan persembahan yang pertama. Yesus Kristus
Kristus tak berubah, puji namanya. Badai dan gelora laut tunduk padanya, kini juga badai hati ditenangkannya. Ia yang telah bergumul di Getsemani, mendampingi kita dalam saat yang pedih. Baik kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan menyapa dan mengajari kita hari ini dari kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 15 hingga ayat 17. Nanti dilanjutkan ayat 21 hingga ayat 22. Saya akan membacanya, mohon saudara sekalian mengikutinya di dalam hati. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Yesus adalah anak Allah. Saudara, tema ini, pernyataan ini, pengajaran ini adalah salah satu dari banyak pengajaran atau tema atau pernyataan di kekristenan yang banyak menimbulkan perdebatan. Bahkan tak jarang tema ini menjadi senjata untuk menyerang kekristenan. Pernah mengalaminya, saudara? Yesus anak Allah. Memangnya Allah beranak? Pernah mendengarnya? Lucu kedengarannya, saudara. Tapi ya itulah kenyataannya. Bapaknya siapa kalau dia beranak? Masih ingat pernyataan seorang tokoh saudara sepupu kita? Bidannya siapa? Nah, pernyataan bahwa Yesus adalah anak Allah memang tidak mudah diterima secara logika.
Itu sama sulitnya saudara dengan dogma pernyataan Tritunggal, betul? Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Yesus. Dan jujur saja, ini satu dogma yang paling sulit dipahami bahkan oleh orang Kristen sendiri. Puluhan tahun sudah Kristen, dogma ini belum tentu dipahami. Dan setiap semester saudara, di kampus-kampus yang ada di Bandung, home base saya Telkom University, tapi saya mengajar juga di kampus yang ada di Bandung lainnya. Saya selalu mengajarkan materi ini sebagai materi pertama di mata kuliah agama dan etika Kristen Protestan. Dan saudara tahu apa yang saya temukan setiap semester? Enggak sampai 10% mahasiswa yang saya temukan di kampus itu yang bahasa zaman now, yang connect dengan dogma Tritunggal. Kebanyakan dari mereka ketika saya bertanya pernah dengar Tritunggal, dan aku pernah Bunda, mereka panggil saya Bunda. Coba jelaskan dulu. Ya begitulah Bunda, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Macam kopi cappuccino, 3 in 1 begitulah katanya. Dan tahukah saudara, justru tema inilah yang paling banyak membuat mahasiswa Kristen di kampus terpeleset dan akhirnya tercuci otaknya. Karena someday suatu hari dia ketemu dengan temannya mahasiswa yang tidak seiman, lalu nanya dong, Polta kau Kristen? Iya. Tuhan kau 3 ya? Enggak, cuma 1 kok. Coba sebutkan, Allah Bapa, Allah Anak, Allah. Kok 3? Enggak, cuma 1. 3 itu, enggak cuma 1. Mulai dia dijelaskan, semakin dia bingung. Maka di kampus saudara, setiap mahasiswa yang bertemu dengan pendeta Marieta di kelas tidak akan lulus mata kuliah agama dan etika kalau tidak paham Tritunggal. Karena itulah kelemahan terbesar kita. Kok kejam sekali Inang Pendeta? Iya. Saya abai, saudara abai, kita semua abai tentang dogma ini. Dan justru inilah yang membuat banyak orang menjadi murtad. Dan dengan gampangnya meninggalkan Tuhan. Padahal saudara tahu, kalau saudara belajar dogma ini dengan benar, serius membaca Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Sudah pernah? Nang kepala sehari di bagasan ngulumnya. Sudah pernah sampai selesai? Sudah pernah saudara? Itu dia. Maka mahasiswa di kampus itu saya wajibkan hafal ayat Alkitab. Misalkan kalau dia katakan Yesus juru selamat, ayatnya apa? Ya rumus fisika kimia dia hafal. Ayat Alkitabnya 1 pun enggak. Bagaimana dia mau menjawab orang lain, mau mencerita tentang Tuhan? Kelihatannya sepele. Tapi inilah keabaian kita sejak zaman tempo dulu. Sekali lagi saudara, andai kata kita belajar serius tentang pernyataan ini, siapa Tuhan kita yang sesungguhnya, saudara akan temukan fakta yang sangat luar biasa, yang sangat keren, yang akan membuat saudara tak pernah berpikir untuk tinggalkan Tuhan. Sojo tahe, ngomong-ngomong, by the way, ya, menurut saudara Tuhan itu masuk akal enggak? Menurut saudara Tuhan masuk akal enggak? Enggak lah, kan dia Tuhan, tak terselami pikirannya. Betul? Jauh sekali. Tidak masuk akal, betul. Tapi saya tidak mau berhenti di situ. Semakin saya belajar tentang Tuhan, semakin saya memiliki persekutuan yang tidak sekedar dekat dengan Tuhan. Semakin setiap hari saya bergaul karib dengan Tuhan, semakin saya temukan, betul, dia tak masuk akal. Tapi justru karena dia tak masuk akal lah menjadi masuk akal dia Tuhan, amin. Yes. Karena keberadaan Tuhan, pahamilah saudara, tidak bergantung pada pengakuan kita. Tidak bergantung apakah kita hafal semua ayat Alkitab atau tidak dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak. Keberadaan Tuhan tidak bergantung pada kita. Meskipun seluruh dunia tidak mengakuinya, tidak mempercayainya, dia tetap Tuhan. Keren kan? Yes.
Coba kalau itu kita ketahui dan itu kita wariskan ke anak-anak kita. Generasi-generasi kita akan menjadi generasi yang survive, menjalani atau menerima tantangan apapun di spiritualnya, saudara. Oke, kembali ke topik kita hari ini. Yesus adalah anak Allah. Anak seperti apa? Kok bisa? Yesus adalah anak Allah, sama sekali bukan seperti di kebungan Bapak Beni Sibuea punya anak Yohanes, Yosia dan Yosafat. No, bukan seperti itu. Juga bukan karena Allah Bapa mengawini Maria, please. Kedengarannya ini sepele, tapi ini yang selalu dilemparkan kepada kita, saudara. Bukan. Yesus adalah anak Allah dalam pengertian Dia adalah Allah yang menyatakan dirinya dalam bentuk manusia yang baru saja kita rayakan kelahirannya, betul? Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu abstrak, tidak konkret, tidak kelihatan, tapi powerful. Itu kan kejadian kan saudara kan? Pada mulanya adalah firman, ya kan? Kejadian pasal 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Lalu berfirmanlah Allah. Kan begitu kan proses penciptaan kan saudara kan? Yes. Lalu ayat 14 diteguhkan dan ditegaskan lagi. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah yang kita kenal dengan nama Yesus. Yes. Maka sekali lagi Yesus adalah anak Allah, ya, bukan karena terjadi, ya, pembuahan secara kedagingan seperti yang layak atau yang biasa dialami oleh kita manusia untuk menghasilkan keturunan, sama sekali. Logikanya secara sederhana begini, saudara. Kalau saudara masih susah, gimana sih, kunaon sih begitu ini. Logikanya sederhana begini. Kalau Tuhan yang maha kuasa itu mampu menciptakan segala sesuatu cuma dengan ngomong, tek jadilah, tek jadilah. Dan dia menciptakan manusia dari debu tanah, betul? Apalah susahnya bagi dia untuk, itu kan? Apalah susahnya bagi dia untuk menciptakan, kalau kita mau pinjam kata itu. Atau untuk berinkarnasi, mewujud dalam rupa seorang manusia. Kan dia maha, betul? Yes, saudara. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, suci, anak Allah. Karena tidak lewat jalur yang biasa, spektakuler dan kudus. Maka kebenaran bahwa Yesus adalah anak Allah sebenarnya tidak sulit untuk dipahami kalau kita tiba pada pengakuan betapa Tuhan itu maha kuasa. Bagi Tuhan tak ada yang, ya iyalah berarti, ya kan? Nah itu dia. Lalu yang kedua, kenapa dia harus dibaptis? Baptis selam lagi. Makanya beberapa gereja di luar AKBP, saudara dengar itu, mengklaim baptis perciknya AKBP itu tidak sah. Ayo siapa saudara? Yang punya anak, ponakan atau saudara sendiri jangan-jangan sudah pernah dibaptis selam. Enggak sah baptis percik. Baptis kudu dibaptis ulang dengan cara diselam. Itu pentingnya baca Alkitab semuanya. Jangan asal caplok sana sini semau gue, sesuka hati. Yesus dibaptis sama sekali bukan untuk pertobatan, karena meskipun dia menjadi manusia, hal yang membedakan dia dengan kita adalah dia tidak berdosa. Lalu kenapa dia dibaptis? Menggenapi janji Tuhan. Dan yang paling penting adalah Yesus dibaptis untuk betul-betul membuat dirinya sama dengan aku dan engkau. Ya toh?
Dan itulah bukti empatinya pada manusia yang sangat dia kasihi ketika dia berkenosis mengosongkan dirinya menjadi sama dengan kita, bahkan mengambil posisi lebih rendah dari kita, hamba. Saudara, hati-hati. Ada banyak saudara-saudara kita yang mengklaim baptis selamlah yang menyelamatkan, itu berdasar pada Matius 3 ayat 16. Sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Jadi kalau keluar dari air seolah-olah, begitu ya. Padahal logikanya disebut juga keluar dari air meskipun airnya cuma setinggi mata kaki ataupun setinggi lutut. Betul enggak? Enggak terbang dari air kan enggak kan? Tetap juga keluar kan kalau mau dipakai logika, saudara. Ya. Dan kalau kita membaca Alkitab secara keseluruhan, ada banyak baptisan dilakukan bukan di sungai. Ya, bukan di sungai. Juga diceritakan kalau ternyata ya di Alkitab itu ada ada hal-hal yang peristiwa-peristiwa yang memungkinkan baptisan itu tidak dilakukan di kolam dengan cara diselamkan. Ada saudara, ada banyak contohnya. Contohnya Kisah Rasul 2 ayat 14, Kisah Rasul 9 ayat 13 dan sebagainya dan sebagainya. Dan alasan lainnya yang mereka pakai untuk mengklaim baptis selam itulah yang menyelamatkan adalah kata baptiso. Yang artinya dicelup memang artinya. Tapi kalau ditelaah lebih dalam, arti kata ini enggak cuma dicelup saudara, enggak. Juga membersihkan begitu. Nah kan orang-orang Yahudi karena kondisi geografisnya kan punya tradisi sebelum masuk rumah kan kudu bersih-bersih depan pintunya kan, selalu ada bejana berisi air kan untuk bersih-bersih. Nah itu sebenarnya gitu, dan karena kondisi geografis sebenarnya hampir tidak mungkin orang-orang Yahudi itu punya kolam pribadi di rumah mereka masing-masing untuk tempat baptis selam itu dilakukan. Maka karena saya saudara di posisi saya sebagai pendeta mahasiswa banyak pergi ke gereja-gereja non suku. Gereja-gereja seperti karismatik ataupun Betel. Kalau saya dipanggil menjadi pembicara, saya selalu bilang ke mereka seperti ini. Saudara, kenapa ya? Kalau dari gereja kami HKBP datang ke tempat kalian, saudara bertanya, sudah dibaptis? Sudah. Caranya bagaimana? Percik, tak sah itu, kudu baptis ulang. Sementara kalau dari saudara datang ke kami nanya pertanyaan yang sama. Sudah dibaptis? Sudah. Tidak pernah nanya bagaimana caranya dibaptis. Dan bahkan di amanat agung Yesus tidak ada dikatakan baptislah mereka seperti caraku tidak ada kan. Apa yang dikatakan Yesus? Baptislah mereka di dalam nama ini yang membuat baptisan itu menjadi sah, saudara. Dan tidakkah baptisan percik juga dipakai nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi please jangan bangga kalau anak saudara, mantu saudara pergi ke sana daripada tak kawin. Sudahlah, ini masalah kebenaran. Kebenaran itu ada yang tidak bisa dikompromikan, saudara. Oke? Hal lainnya yang menarik dalam nats kita adalah peristiwa setelah Yesus dibaptis, di mana pribadi Tritunggal dinyatakan. Suara dari sorga itu adalah pribadi pertama, Allah Bapa. Lalu Yesus yang keluar dari air itu adalah pribadi kedua, Allah Anak. Lalu burung merpati itu adalah pribadi yang ketiga, Roh Kudus. Nah, pahami saudara, ini penting untuk mengingatkan saudara tentang ajaran Tritunggal. Karena ada banyak ajaran yang salah tentang Tritunggal, contohnya sabelnialisme. Apa kata ajaran ini? Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Munculnya itu antri. Maksudnya ya, perjanjian lama muncullah Allah Bapa. Perjanjian baru muncullah Allah Anak. Nanti sekarang lagi kita ini khotbah nih lagi ibadah, yang muncul itu Roh Kudus, yang dua lagi mana? Udah selesai masanya. Betulkah begitu saudara? Siapa di antara saudara yang jadi guru sekolah minggu? Guru sekolah minggu yang paling sering mengajarkan ini dengan salah. Adik-adik, Tuhan kita Tuhan Tritun. Enggak, karena ini sudah familiar lah kata ini. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Coba adik-adik, Allah Bapa pekerjaannya apa? Mencipta. Bagus.
Allah anak pekerjaannya apa? Menyelamat. Bagus. Allah Roh Kudus pekerjaannya apa? Memelihara. Bagus. Maka terpatrilah di hati anak-anak itu ada 3 Allahnya yang pekerjaannya beda-beda. Baca Alkitab. Tritunggal, satu hakikat, satu esensi. Tuhan meskipun berbeda pribadinya, tapi peranannya sama, saudara. Mazmur 102 ayat 26, Kolose 1 ayat 16, Kejadian 1 ayat 2. Sama-sama mencipta, sama-sama menyelamatkan, sama-sama memelihara. Dan buktinya adalah di peristiwa Yesus dibaptis, 3-nya muncul. Betul, 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 betul. Jadi tidak terkotak-kotak, enggak antri munculnya. Saudara. Keren ya ternyata ya. Keren kalau dipahami. Oke. Lalu apa yang bisa kita belajar dari perikop kita? Pertama, kenali Tuhanmu. Hosea 4 ayat 6. Tak mengenal Tuhan, binasa. Mungkin saudara pernah mendengar lirik lagu gini. Punten ya, saya nyanyi ya sedikit. Liriknya seperti ini. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kalau kata peribahasa tak kenal maka tak. Tapi kalau kata firman Tuhan sekali lagi tak kenal Tuhan binasa, ya memang begitulah. Makanya gampang kali orang pindah agama karena tak kenal. Kalau kenal, luar biasa saudara. Epifanias, minggu pertama setelah Epifanias. Epifanias apa artinya saudara? Pernyataan, hapapatar. Tuhan sudah menyatakan dirinya lewat berbagai hal. Alam ini, diri kita dan akhirnya lewat kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Tapi pertanyaannya adalah, who know him? Saudara tahu enggak dia? Saudara kenal enggak dia? Kalau cuma tahu bapaknya Yusuf, mamanya Maria lahir di Bethlehem, mati di sini. Google pun tahu itu. Tapi apa dampak dari apa yang saudara ketahui itu terhadap imanmu kepada dia? Saudara kenal enggak dia? Kenal secara pribadi enggak Nina tuh? Nina. Ketika saudara bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan secara pribadi, sungguh setiap hari saudara itu akan hidup dalam kekaguman akan Tuhan dan tak akan pernah berpikir untuk jangankan meninggalkan, membandingkan pun enggak. Karena the only one, satu-satunya dia di dalam hidup kita. Yesaya 46 ayat 5. Dan saudara tahu, itulah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ada banyak orang yang menganggap bahwa dia adalah Mesias yang mereka nantikan. Tapi dengan tegas apa kata? Not me, bukan aku. Dibandingkan dengan dia pun aku tak pantas. Gue cuma debu dia. Maka membuka kasutnya pun aku tak pantas. Saudara, dari perikop kita hari ini kita bisa melihat ada 3 perbedaan mendasar antara Yohanes dengan Yesus. Yang pertama, Yesus yang disebut Mesias itu lebih berkuasa dari dia. Nah, ini menunjukkan status saudara. Yohanes itu cuma nabi, kalau Yesus itu adalah apa saudara? Yes, Mesias, juru selamat. Allah yang berinkarnasi, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Mesias itu yang adalah Yesus membaptis dengan Roh Kudus dan api. Sementara Yohanes cuma mempraktikkan ritual baptisan sebagai lambang dari pertobatan. Tapi yang sungguh-sungguh membawa kebaharuan siapa? Yes, Yohanes mah ente. Bertobatlah, iyalah. Dan penting kan sama halnya itu dengan ritual kita kan. Kalau katekisasi sini, apakah saudara mengakui atau bawa anak baptis? Apakah ya saya mengaku, kan mengikuti doang, kan belum tentu keluar dari hati. Itu ritual. Tapi Yesus itu berkuasa mengubah hati. Hal yang ketiga apa saudara? Yohanes datang untuk menegur dosa supaya bertobat dan terima Yesus. Tapi Yesuslah yang berkuasa menghakimi
manusia. Dan kalau manusia menolak, ya selesai. Contohnya siapa? Herodes, saudara. Sampai dia akhirnya memenjarakan Yohanes Pembaptis dan memenggal kepalanya. Nah, kenapa Yohanes memunculkan pernyataan-pernyataan yang lugas dan spektakuler seperti ini ketika sesungguhnya dia punya kesempatan untuk naik level. Gue Mesias, itu kan? Punya kesempatan kan supaya dia menjadi terkenal, supaya dia dielu-elukan oleh orang lain, orang banyak. Tapi kenapa dia tidak pakai kesempatan itu? Dia kenal siapa dirinya dan dia kenal siapa Yesus. Saudara, kalau bicara tentang dia kenal Tuhan dan dia kenal dirinya, maka saya jadi ingat dengan satu kata yang familiar bagi kita, ego. Ego. Ego ini sebenarnya bisa positif, bisa negatif. Tapi kebanyakan dari kita, saudara, terjebak di ego. Kita rusak karena ego kita. Audo, alani audo. Kamu gitu kan? Itu kan ego kan? Ego itu, saudara. Makanya apa yang terjadi ketika ego kita tidak bisa kita kontrol, kita jadi tabrak etika, lupa sopan santun. Demi bagaimana? Ambisiku tercapai. Maka jangan heran. Ada banyak orang zaman now mengklaim dirinya hamba Tuhan, tapi dia mencuri kemuliaan. Yes. Dia mencuri kemuliaan Tuhan. Itu sudah bukan rahasia lagi, saudara. Kalau dipanggil khotbah ditanya dulu, nginap di mana? Kalau hotelnya kagak berbintang, dia tolak. Basic salary-nya sekian. Aduh, itu yang sudah terjadi, saudara. Kalau tidak dihormati, datang dia kurang disambut sedikit, sudah langsung pundung bahasa zaman now. Mencuri kemuliaan Tuhan. Sementara Yohanes apa prinsipnya, saudara, motonya? Dia harus makin bertambah, kok harus makin. Susah kali kita ini, saudara, pauduk roha. Susah sekali. Nang pendeta terima kasih, jamita minang. Siapa dulu dong pendeta Mareta? Bagus suaranya, siapa dulu dong? Maybe bercanda, tapi itu adalah ego. Saudara, persoalannya balik. You know him? Apakah saudara mengenal dia atau tidak? Saudara kenal diri saudara atau tidak? Kalau saya mengajarkan pengenalan akan Tuhan kepada anak-anak saya suka kasih ilustrasi seperti ini. Jadi kalau dia lihat pesawat, kecil kali pesawatnya ya mak. Ya kecil. Pas kami tiba di bandara, besar kali pesawatnya mak. Loh, kemarin kau bilang kecil, sekarang kau bilang gede. Iya, kemarin kecil mak, sekarang besar. Nah, kau tahu nakku, Tuhan pun seperti itu bagimu. Kalau kau jauh-jauh dari Tuhan, maka Tuhan itu menjadi sangat kecil bagimu. Tapi kalau kau dekat dengan Tuhan, maka dia akan sangat besar bagimu. Apa status saudara saat ini? Jauh dari Tuhan, sekedar berdoa, sekedar baca Alkitab, sekedar beribadah, semua sekedar. Maka saya tidak heran kalau kemudian suatu hal terjadi dalam hidup saudara, saudara akan segera mempertanyakan, di mana Tuhan? Kok bisa ini terjadi? Kita menjadi begitu sangat sulit tunduk pada otoritas Tuhan. Tapi beda ceritanya, kalau setiap hari saudara bergumul dalam kedekatan atau dengan Tuhan, saudara baca Alkitab, mengerti atau tidak mengerti, terus dibaca, maka apa yang terjadi? Ahabe masari. Iya. Saudara akan seperti itu. Saudara akan mengalami betapa Tuhan memang ya dan amin. Tuhan itu adalah seseorang yang maha pribadi yang luar biasa melebihi siapapun yang ada bagi saudara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Menarik sekali kalau kita menyimak nats epistel kita hari ini. Simak saudara Yesaya 43 ayat 1 ke ayat 7. Allah satu-satunya penebus. Saya punya satu lagu favorit saudara. Liriknya sederhana tapi lagu itu sangat merema di dalam hati saya. Izin lagi ya sedikit. Karena saya suka menyanyi meskipun tidak terlalu bagus suara, tapi itu menjadi satu terapi bagi saya saudara. Lagunya seperti ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Yang paling keren kata-kata ini. Sekelai di rambutku
Yesusku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Rambut saya makin rontok saudara setiap hari. Kadang-kadang saya sedih. Saya hitung-hitung sudah berapa yang rontok ini ya. Makin menipis seiring dengan bertambahnya usia. Tapi lagu ini mengatakan, sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Ada masa dalam hidup kita saudara, kita pasti bertanya, siapa yang akan menolongku? Ada kalanya kita berharap, utadarusianu, bisalah itu, gitu loh. Ya, pernah saudara seperti itu? Iya. Tapi kenyataannya apa? Harapan tidak selalu menjadi kenyataan. Jangankan sianu, pasangan kita saja yang temani saya hidup saya mati, belum tentu 24 jam siap 86 untuk menolong kita. Iya, belum tentu, saudara. Karena mereka pun punya kehidupan dan masalahnya sendiri. Ketika Yesus datang ke dunia ini, penantian bangsa Israel akan seorang penebus Mesias, penolong itu telah digenapi dalam diri Yesus. Artinya apa? Bangsa Israel dan kita yang percaya kepadanya punya pribadi yang siap 86 kapanpun dan dimanapun bagi kita. Musim akan selalu berganti saudara, tahun pun berganti, cuma satu yang tidak pernah berubah apa? Kasihnya Tuhan tidak pernah berubah. Makanya apa kata epistel kita tadi? Jangan takut terhadap apapun, entah itu air, entah itu api. Kita cuma perlu melakukan apa yang menjadi bagian kita. Bagian kita itu cuma kecil, apa? Terus bergerak. Terus bergerak. Jadi saya bilang ke anak saya, "Nakku, kau yakin Tuhan akan menyertaimu ketika kau ujian?" Karena dia suka, mama mau ujian. Kau yakin? Yakin lah ma, kan sudah berdoa. Nah kalau kau yakin, belajarlah. Jangan cuma yakin. Kau yakin anakku Tuhan akan menyertaimu ketika kau bawa motor sampai ke UPI sana? Yakinlah mak, kalau begitu bergeraklah. Hidupkan motormu dan jalan. Jangan kau yakin tapi kau di rumah saja, memang nyampe ke UPI. Ente. Bergerak. Itu adalah bagian kita saudara, maka jaminan pernyataan Tuhan, jaminan pertolongan Tuhan itu pasti akan kita alami. 2022 sudah kita terima dari Tuhan. Macam mana warna 2022? Terserah. Entah seperti apa warnanya. Ya, mau belang-belang, mau hitam, mau apa. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menolongku menjalani 2022. Ada pergumulan, ada persoalan, ada penderitaan. Bagian dari kehidupan. Mesias, penebus ada untukku. Tinggal bagaimana saudara, teruslah bergerak. Karena cuma orang yang bergerak di imannya lah yang akan menikmati. Gak cuma dengar janji Tuhan, gak cuma aminkan janji Tuhan, tapi menikmati penata layanan Tuhan secara pribadi. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan memberkati. Amin. Bapa terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang memeteraikan dalam hati yang mendengarkan. Setiap orang dibawa pada sebuah kerinduan untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Lebih dekat lagi bersekutu dengan Tuhan. Dengan membacaan firman Tuhan, dengan doa, dengan praise, worship, juga dengan persekutuan di gereja. Ada hal-hal yang begitu sangat terbatas di masa pandemi ini, ketika kami harus beribadah secara online. Tapi ketika hati kami betul-betul seperti rusa yang merindukan Tuhan, merindukan air. Seperti itulah hati kami merindukan Tuhan, maka Engkau Tuhan akan bisa kami alami meskipun kami beribadah hanya secara online saja. Lawatlah setiap pribadi, lawatlah setiap keluarga supaya mesbah kepada Tuhan, altar keluarga didirikan setiap hari dan setiap rumah anak-anak Tuhan dipenuhi dengan praise worship kepada Tuhan. Terima kasih untuk setiap program di gerejamu. Terima kasih untuk setiap jemaatmu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pendeta maupun majelis yang bekerja. Berikan mereka roh kesehatian agar mereka paham pelayanan ini milik Tuhan, dan ketika pelayanan ini berbuah semua itu dikembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan yang berkenan melawat para janda dan duda, juga yatim piatu. Dunia melihat mereka sendiri,
sendirian, tapi tidak dengan Tuhan. Karena ada Tuhan yang menolong mereka lebih dari apa yang mampu mereka pikirkan dan yang mampu mereka lakukan. Tuhan yang kiranya berkenan melawat juga keluarga-keluarga pasangan suami istri yang tak kunjung beroleh berkat anak. Yakinkan mereka Engkau maha kuasa, Engkau Tuhan yang sama. Kalau dulu Sarah yang sudah dinyatakan mandul sekalipun bisa beroleh anak, maka tidak mustahil mereka pun mengalami mujizat yang sama kalau mereka saat sepikir di dalam Tuhan. Tuhan juga yang berkenan melawat jemaat-Mu yang dalam kondisi sakit pada saat ini. Mungkin terbaring di rumah sakit, di rumahnya, atau tetap datang beribadah meskipun secara fisik tidak terlalu fit. Tuhan yang memberkati rumah sakit, dokter, para medis, setiap pengobatan dan makanan minuman yang mereka konsumsi. Terlebih lagi Tuhan bantu mereka memahami Engkau Tuhan yang sama ketika kami sakit maupun ketika kami sehat. Tuhan kiranya yang berkenan juga melawat secara khusus anak-anak Tuhan yang umurnya sudah cukup tapi belum mendapatkan berkat teman hidup. Beri kepada mereka kepekaan untuk memahami kehendak Tuhan dalam hidup mereka agar mereka bergerak persis seperti Tuhan menggerakkan mereka. Juga jemaat-Mu yang merindukan berkat pekerjaan. Yakinkan mereka Tuhan Yesus bahwa dunia dan seluruh isinya ini adalah milik Tuhan. Selalu ada jalan dari Tuhan untuk mereka boleh melakukan bagiannya berdoa dan bekerja keras. Maka biarlah mereka juga belajar mengenal dirinya, mengenal potensi yang mereka miliki. Terima kasih Kristus, biarlah juga pelayanan kami hari ini Tuhan yang berkenan menguduskannya. Sebab lihatlah Tuhan, kami cuma hamba-hamba yang tidak berguna. Apa yang kami lakukan adalah hal-hal yang sepatutnya kami lakukan. Biarlah Tuhan yang ditinggikan lewat pelayanan kami. Dan hamba-Mu secara pribadi, waktunya hamba mundur. Hamba boleh semakin kecil, direndahkan, dilupakan orang pun tak mengapa. Asal Tuhan yang sudah hamba beritakan termaterai di hati yang mendengarkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53 sambil mengumpulkan persembahan. Sabda hikmat, haleluya.
Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.